Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, dan tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi video informasi tentang berita dari pernyataan pengurus Forum Honorer Non Kategori 2 yang menyatakan bahwa kualitas guru honorer jangan diukur dari hasil tes P3K 2021. Jadi sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan guru honorer itu dikatakan berkualitas, bisa mendidik peserta didik. Itu semata-mata sebenarnya tidak hanya dari satu sisi saja, bahwa harus dilihat dari hasil tes P3K 2021, tapi dari semangat, istilahnya integritas dan sebagainya. Itu banyak faktor ya yang mengukur kualitas seorang guru sebenarnya teman-teman ya. Di sini dilansir di salah satu media elektronik. Jadi konten kami ini berdasarkan sumbernya itu dari jpnn.com, salah satu media elektronik terbaik di Indonesia, itu salah satu ya. Banyak juga media-media elektronik yang mantap, tapi salah satu yang selalu kami gunakan adalah jpnn.com. Di sini dikatakan bahwa pengurus Forum Honorer Non Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia FHNK2 PGH RI Kabupaten Banyuwangi, Muhammad Sanur, itu meminta pemerintah tidak mengukur kualitas mereka dari hasil tes P3K 2021. Menurut dia terlalu kecil nilainya bila dibandingkan dengan masa pengabdian yang mereka jalani ya. Maksudnya di sini mereka jalani. Jadi sebenarnya teman-teman ya, jika kita berdasarkan masa pengabdian, berarti itu sangat susah untuk diukur jika hanya berdasarkan tes saja dalam waktu sehari teman-teman ya, karena pengabdian itu luar biasa, ada suka duka di dalamnya teman-teman ya, ada suka duka di dalamnya. Nah di sini Bapak Sanur selaku pengurus Forum Honorer Non Kategori 2 mengatakan, kami kecewa dengan pernyataan dua pejabat Badan Kepegawaian Negara yang mengukur kualitas guru honorer itu dari hasil tes P3K guru. Ini kata Bapak Sanur teman-teman ya kepada jpnn.com Jumat hari ini ya, 17 bulan 9. Beliau menegaskan bila guru honorer tidak berkualitas, maka tidak banyak siswa yang kini menjabat posisi penting di pemerintahan. Mereka bukan hanya pengangguran, seperti itu ya, luar biasa sekali. Jadi Bapak Sarul menegaskan bila guru honorer tidak berkualitas, maka tidak banyak siswa yang kini menjabat di posisi penting di pemerintahan. Mereka bukan hanya pengangguran ya. Nah, luar biasa sekali. Di sini para pejabat yang sekarang duduk di pemerintahan itu hasil didikan guru yang bukan PNS saja, tetapi honorer juga terangnya ya. Ini adalah fakta yang ada di lapangan teman-teman ya. Ini adalah fakta yang ada di lapangan ya. Seperti itu bahwa banyak siswa-siswa yang sudah berhasil luar sana itu bukan hanya dididik dari guru guru PNS, tetapi itu berkat juga dari didikan guru-guru kita yang masih berstatus honorer. Jadi ini perlu dipertimbangkan ya dari pemerintah, karena begitu banyak teman-teman guru honorer yang tumbang di tes tahap pertama. Bapak Sanur juga mengatakan ya, beliau yakin bila para pejabat itu dites sama seperti guru honorer, akan banyak yang tidak lulus passing grade. Jika mau survei ke negara-negara dianggap maju, menurut Bapak Sanur, murid berkualitas itu bersumber dari kecerdasan hati, bukan otak semata. Ini salah satu pernyataan yang luar biasa sekali teman-teman ya, kecerdasan hati ya. Ini salah satu ilmu yang juga admin bisa serap melalui konten ini. Jadi jika kita survei ke negara-negara yang dianggap maju, menurut Sanur, siswa itu atau murid berkualitas itu bersumber dari kecerdasan hati, bukan otak semata. Meskipun sebenarnya kecerdasan intelektual otak juga itu menjadi salah satu faktor, tapi harus diseimbangkan dengan kecerdasan hati. Seperti itu teman-teman. Kenapa harus diseimbangkan dengan kecerdasan hati? Jadi di sini jika kecerdasan otak tanpa hati itu tidak ada gunanya teman-teman ya. Bagaimana bisa jadi manusia berakhlak? Nah betul, jadi ada istilahnya keseimbangan intellectual quotient, spiritual quotient, atau emotional quotient, itu harus sama-sama beriringan ya, agar nantinya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berguna bagi bangsa dan negara, tentunya seperti itu ya.
dan punya pengendalian diri yang bagus seperti itu. Di sini dikatakan sebelumnya PLT Kepala BKN Bima Arya Wibisana dan Deputi Bidang Sistem Informasi menyatakan tidak mungkin semua guru honorer diangkat menjadi ASN. Hanya yang lulus saja bisa diangkat karena pemerintah sudah memberikan kebijakan yang berpihak kepada guru honorer, yaitu afirmasi dan kesempatan tes 3 kali seperti itu ya. Jadi ada afirmasi dan ada kesempatan tes 3 kali. Cuma ya ini yang kita patut syukuri bahwa pemerintah sudah sangat berpihak juga kepada teman-teman guru honorer ya, yaitu dengan adanya afirmasi dan adanya kesempatan tes 3 kali. Namun di sini yang seharusnya diperhatikan juga bahwa 320 passing grade untuk formasi guru kelas itu sangat tinggi teman-teman ya. Makanya banyak sekali teman-teman guru honorer yang non afirmasi itu tidak bisa mencapai passing grade 320 untuk guru kelas. Andaikan passing grade-nya itu sekitar 250 atau 260, itu pasti banyak teman-teman guru honorer yang mencapainya. Dan bahkan banyak juga teman-teman serdik yang nilai teknisnya itu di bawah 320 sehingga bisa lolos passing grade hanya karena dibantu oleh sertifikat pendidiknya seperti itu ya. Jadi banyak juga seperti itu teman, tapi tidak semuanya. Ada juga teman-teman guru honorer itu yang lolos karena memang berhasil mencapai passing grade 320 untuk guru kelas. Namun kita tidak bisa pungkiri di lapangan teman-teman ya, bahwa begitu banyak teman-teman guru honorer baik itu yang memiliki afirmasi ataupun yang tidak memiliki afirmasi itu tidak bisa melewati passing grade 320. Karena jika kita kalkulasi passing grade 320 itu berarti harus benar sekitar 64 soal ya. Harus benar 64 soal. Ini sangat luar biasa. Bahkan admin sendiri kalau dites 2 kali mungkin admin juga tidak lulus ya. Seperti itu. Jadi menurut admin ketimbang di tahun 2019 kemarin, memang di tahun 2021 ini passing grade-nya wow luar biasa sekali teman-teman. Makanya kita sudah sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan tambahan afirmasi. Ada keberpihakan kepada guru honorer ya, kita harus akui itu, yaitu adanya afirmasi ya. Mulai dari afirmasi serdik, kemudian afirmasi usia dan afirmasi disabilitas serta kategori 2 dan kesempatan 3 kali tes. Namun seharusnya di sini yang menjadi bahan pertimbangan itu dengan adanya afirmasi dan kesempatan tes 3 kali harusnya dibarengi dengan passing grade yang tidak terlalu tinggi juga sih. Itu adalah salah satu keinginan dari teman-teman guru honorer. Afirmasi 15% itu kan menghasilkan 70 sampai 75 poin teman-teman ya. Tentunya ketika teman-teman guru honorer hanya mendapatkan istilahnya kompetensi teknisnya 170 atau 160, meskipun ditambah dengan afirmasi usia 35 ke atas, itu tidak bakalan bisa mencapai passing grade utama dari formasi guru kelas itu 320. Nah itu yang jadi pertanyaan sekarang ya teman-teman ya. Jadi harusnya pemerintah itu menurut kami ya, ini pendapat pribadi kami ya, pendapat pribadi kami itu passing grade-nya itu minimal lah sebenarnya 250, 280 atau 270. Itu sudah sangat ideal sebenarnya teman-teman ya. Nah, jika seandainya passing grade-nya seperti itu, maka afirmasi yang sekarang itu sudah sangat luar biasa juga untuk teman-teman guru honorer ya, seperti itu. Tapi sekali lagi admin mengatakan bahwa kebijakan keberpihakan pemerintah kepada guru honorer itu sudah terbukti sangat bagus, yaitu adanya afirmasi dengan kesempatan 3 kali tes. Namun satu catatan lagi bahwa sebaiknya ada pertimbangan di bagian passing grade, karena jujur di bagian passing grade ini banyak guru honorer yang mengeluh teman-teman ya, banyak guru honorer yang mengeluh baik itu di kolom komentar, di media sosial, Facebook, WA dan sebagainya, itu karena passing grade-nya yang dikeluhkan seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya, semoga videonya ada manfaat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.